Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok usaha Cewibol yang beranggotakan saya sendiri atas nama Dini Arifatul Najwa bersama rekan saya Rodatul Husna dan Siti Marlina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau melaporkan bagaimana perkembangan bisnis yang telah kami jalani sebelumnya, seperti bagaimana keuangan dan strategi pemasaran yang telah kami lakukan. Oke, next. Nah, kami akan mulai dengan sebuah pertanyaan, apa sih yang latar belakangi kami untuk membuat usaha ini? Teman-teman, kita tahu bahwa tren dessert di Indonesia meningkat sangat pesat, terutama di kalangan mahasiswa atau anak muda. Ya, seperti kita, atau bisa kita sebut sebagai Gen Z. Kita mencari cemilan yang lezat, estetik, dan praktis. Tapi di sisi lain, kita juga pengen cemilan atau makanan yang higienis dan berkualitas. Nah, setelah kami melakukan riset kecil-kecilan nih, kami menemukan bahwa di area kampus itu banyak cemilan yang tersedia itu monoton, variasi, dan tidak menawarkan pengalaman visual yang menarik. Nah, di samping itu, kami menyadari bahwa pasar dessert kekinian seperti jelly, puding, dan konfeksioneri itu terus tumbuh. Mungkin ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, kayak misalnya pembuatan jelly atau produk puding ini yang simple, bahan bakunya yang mudah dijangkau, dan ya ini cocok sebagai bisnis kecil-kecilan bagi mahasiswa. Dan tentu saja ini sejalan dengan keinginan konsumen, di mana konsumen itu menginginkan dessert yang ringan, creamy, aman, dan Instagramable. Jadi dapat kami simpulkan bahwa masalah yang kami angkat adalah mahasiswa atau konsumen membutuhkan cemilan manis, lembut, estetik, higienis, dan mudah dibawa. Namun, pilihan di sekitar kampus masih terbatas. Oke, next. Nah, dari masalah yang timbul tadi, maka muncul sebuah solusi, yaitu kami hadir dengan usaha yang bernama Jewi Ball. Jewi Ball ini adalah dessert inovatif berbahan dasar jelly dengan varian rasa coklat atau stroberi, dengan tekstur yang lembut, kenyal, dan creamy. Kami menggunakan kombinasi antara jelly, flan, susu, dengan tambahan topping keju atau coklat, di mana produk kami ini kami kemas dalam cup yang higienis, praktis, estetik, dan cocok untuk konsumsi cepat. Sehingga produk kami bisa menjadi alternatif cemilan ringan bagi mahasiswa yang ingin dessert fresh, manis yang seimbang, dan menarik untuk konten media sosial. Varian rasa dan topping yang kami tawarkan pun bisa dikembangkan sehingga produk kami akan tetap menarik nantinya. Nah, value proposition dari produk kami itu meliputi yang pertama, tekstur creamy dan lembut dari flan dan jelly yang kami buat, kemudian dengan rasa manis yang pas dan yang seimbang, dan yang paling penting adalah harga yang terjangkau bagi mahasiswa, di mana kami menjual produk kami ini hanya 6.000 per cup. Kemudian higienis dan mudah dibawa, dan yang terakhir tentu saja kami sangat memperhatikan tampilannya, di mana tampilan ini kami buat dengan menarik dan estetik sehingga menggugah rasa selera orang-orang. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada bagian penggunaan anggaran di mana keseluruhan biaya yang diperlukan dalam proses produksi dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu anggaran peralatan penunjang, anggaran bahan habis pakai, dan anggaran lain. Nah, yang pertama di sini ada anggaran penunjang peralatan. Peralatan penunjang terdiri dari beberapa kebutuhan utama seperti cetakan jeli, stiker, poster, panci sedang, blender, dan wadah pencampur. Nah, total keseluruhan biayanya itu mencapai 218.000. Peralatan ini bersifat tidak habis pakai dan dapat digunakan berulang dalam proses produksi selanjutnya. Kemudian untuk bagian anggaran bahan habis pakai. Nah, di sini terdiri dari gula, berbagai jenis jelly, kemudian ada susu kental manis, keju parut, coklatos, Milo, agar-agar, tepung maizena, kap jadi, dan sendok plastik. Nah, untuk biayanya sendiri memerlukan Rp106.000. Selanjutnya pada anggaran lain-lain. Nah, di bagian ini disajikan anggaran untuk biaya tabung gas, untuk transportasi, dan biaya listrik. Total biayanya mencapai 1.138.000. Biaya ini bersifat operasional untuk mendukung kelancaran proses produksi. Kemudian pada bagian ini yaitu
bagian biaya tetap ditampilkan perhitungan dasar yang menunjukkan kapasitas produksi. Kemudian dengan jumlah produksi per bulannya ditetapkan sebanyak 60 cup dengan harga per cupnya itu 6.000 sehingga didapatkan biaya pendapatan per bulannya itu sekitar 360.000 rupiah. Kemudiannya untuk biaya variabel per unit di sini dapat dilihat seperti gula per unit yang dipakai untuk sekali produksi itu dengan harga Rp166. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Nah, untuk total biaya variabel per unitnya didapatkan sebesar Rp1.650. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini kita bisa melihat analisa kelayakan usaha. Yang pertama itu ada break-even point, yang merupakan titik di mana total pendapatan sebuah usaha sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian. Di sini BEP yang didapat itu sebesar Rp498.000. Kemudian ada rasio biaya dengan pendapatan atau benefit cost ratio. Di sini total profit penjualan per bulan itu sebesar 900.000, kemudian total pengeluaran per bulan itu sebesar 99.000, kemudian dihitung benefit cost rasionya itu didapat sebesar 9.000 rupiah. Nah, karena benefit cost rasionya ini di atas 1, maka usaha ini terbilang layak untuk dilaksanakan. Kemudian ada proyeksi keuangan. Di sini jumlah totalnya itu sebesar 1.138.000 yang dibagi ke dalam 4 kegunaan utama. Yang pertama itu ada pengembangan produk yang mendapatkan persentase sebesar 40%, kemudian untuk produksi sebesar 40% juga, kemudian loyalitas sebesar 15%, dan belanja penunjang sebesar 5%. Kemudian ini merupakan cara pemasaran dan bukti promosi yang pernah kami lakukan. Yang pertama itu melalui digital marketing, di mana ini contohnya promosi lewat status WhatsApp dan story Instagram. Kemudian penyebaran flyer digital pada grup-grup WhatsApp. Kemudian kami juga melakukan penjualan secara offline itu di Kansis WSK, di Kantin Pipa, di Posta, dan area kampus lain seperti Asrama WSK. Kemudian kami juga menetapkan sistem pre-order itu via WhatsApp agar ketika diterima oleh pembeli produk tetap fresh. Kemudian word of mouth itu maksudnya pelanggan merekomendasikan setelah mencoba. Mungkin hanya sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.